Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Ikan Maharani, NIM 228821006 dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipit Wahyu Ramadhani dengan NIM 228821009 dari kelompok 3 kelas B. Topik pembahasan yang akan dibahas yaitu pengertian anak dengan hambatan intelektual, kemudian layanan pendidikan bagi anak yang memiliki hambatan intelektual, yang ketiga yaitu strategi belajar bagi anak yang memiliki hambatan intelektual. Masuk ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian anak dengan hambatan intelektual. Banyak istilah untuk menyebut anak berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual ini. Di Indonesia menggunakan istilah tunagrahita. Apabila dilihat dari asal kata, tuna berarti merugi, sedangkan grahita berarti pikiran. Anak dengan hambatan intelektual merupakan anak yang memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektual dan perilaku adaptif. Fungsi intelektual yang berkaitan dengan kemampuan anak dalam belajar, berpikir, dan menyelesaikan permasalahan. Sedangkan masalah perilaku adaptif pada anak-anak dengan tunagrahita berkaitan dengan kemampuan-kemampuan dalam menyesuaikan keadaan yang terjadi di masyarakat dan lingkungan sekitarnya, seperti keterampilan sosial dan keterampilan praktis. Lalu untuk selanjutnya yaitu materi tentang strategi belajar bagi anak yang bagi anak yang memiliki keterbatasan tunagrahita. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran yang diindividualisasikan. Artinya yaitu pengajaran yang diindividualisasikan merupakan pengajaran yang diberikan kepada tiap murid meskipun mereka belajar bersama dalam bidang studi yang sama, tetapi kedalaman di dalam kelulusan materi pembelajaran ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing murid tersebut. Nah, ada beberapa dalam pelaksanaannya itu ada beberapa kelompok. Yang pertama itu pengelompokan murid yang mungkin murid dapat berinteraksi, bekerja sama dan bekerja selaku anggota kelompok tersebut. Lalu yang kedua itu pengukuran lingkungan belajar yang memungkinkan murid melakukan kegiatan yang beraneka ragam atau dapat berpindah tempat sesuai apa yang diinginkan murid tersebut. Lalu yang ketiga yaitu mengadakan pusat belajar atau learning center, yang dimana pusat belajar ini dibentuk pada sudut-sudut ruangan kelas, misalnya yaitu sudut bahasa, sudut menghitung, sudut IPA, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tujuan pendidikan bagi anak tunagrahita yang dikemukakan oleh Suheri, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan bagi anak yang tunagrahita ringan yaitu adalah agar dapat mengurus dan membina dirinya sendiri, lalu agar dapat bergaul di dalam masyarakat, dan agar dapat mengerjakan sesuatu untuk bekal kehidupannya. Nah, lalu yang kedua yaitu tujuan pendidikan bagi anak anak tunagrahita sedang, yaitu adalah agar dapat mengurus diri seperti makan, minum, berpakaian, tentang menjaga kebersihan badan, dan dapat bergaul dengan anggota keluarga atau tetangga. Nah, lalu yang ketiga yaitu tujuan pendidikan bagi anak tunagrahita berat, yaitu dan sangat berat, yaitu agar dapat mengurus diri secara sederhana atau memberi tanda atau mengatakan apa yang ia inginkan, dan juga bisa bermanfaat bagi tetangga, keluarga, dan juga dapat mengemukakan bentuk ekspresi gembira, sedih, senang, dan marah. Lanjutkan materi yang sebelumnya, ya ini yang sekarang meliputi materi tentang layanan pendidikan bagi anak tunagrahita, yang dimana meliputi yang pertama yaitu tempat khusus atau sistem segresi. Sistem layanan pendidikan segresi adalah sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal, yang dimana tempat pendidikan ini termasuk tempat yang memiliki sistem segresi. Yang contohnya yaitu yang pertama adalah sekolah khusus atau sekolah luar biasa, yang dimana sekolah khusus ini untuk anak tunagrahita disebut sekolah luar biasa atau SLBC, dan sekolah pendidikan luar biasa atau SPLBC. Nah, murid ini ditampung di tempat khusus atau yang memiliki suatu jenis kelainan, yang dimana melihat sama dengan teman yang lain, kelainannya harus disamakan. Nah, lalu penerimaan murid ini dilakukan setiap saat sepanjang mengukur fasilitas atau masih bisa memungkinkannya sekolah menerima atau tidaknya murid dengan penyandang tunagrahita ini. Nah, lalu
jenjang pendidikannya ini ada TK atau yang bisa disebut dengan TKLB yang biasa lama sekolahnya adalah 3 tahun, lalu dilanjutkan dengan SLTP atau SMP yang dimana jenjang SD, SDLB yang dimana jenjang lamanya 6 tahun, lalu yang ketiga yaitu ada SLTPLB yang dimana lamanya itu 3 tahun, lalu sekolah menengah luar biasa atau SMLB yang dimana renggang sekolahnya pun selama 3 tahun. Nah, pada kegiatan belajar berlangsung itu model apa yang ada diterapkan di dalam layanan ini? Nah, modelnya itu seperti tidak menyulitkan guru karena setiap anak tuh mempunyai programnya sendiri. Nah, penyusunan program ini menggunakan model individualis education program atau IEP, yang dimana program pendidikan ini diindividualisasikan. Maksudnya itu program itu disusun berdasarkan tiap individunya gitu. Layanan yang kedua bagi anak yang memiliki hambatan intelektual yaitu sekolah umum dengan sistem integrasi terpadu. Sistem integrasi memberikan kesempatan kepada anak tunagrahita belajar, bermain, atau bekerja bersama dengan anak-anak pada umumnya. Pelaksanaan sistem terpadu bervariasi sesuai dengan taraf ketunagrahitaan. Berikut ada beberapa tempat pendidikan yang termasuk sistem integrasi. Yang pertama, kelas biasa tanpa kekhususan baik bahan pelajaran maupun guru anak tunagrahita. Yang kedua, kelas biasa dengan guru konsultan. Yang ketiga, kelas biasa dengan guru kunjung. Yang keempat, kelas biasa dengan ruang sumber. Yang kelima, kelas khusus sebagian waktu. Dan yang keenam, kelas khusus. Yaitu melanjutkan dari rekan saya, yang ketiga yaitu pendidikan inklusif. Sejalan dengan perkembangan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, terdapat kecenderungan hal baru yaitu dengan model pendidikan inklusif, yang dimana model ini menekankan pada kepanduan penuh, menghilangkan labelitas anak dengan prinsip education for all. Layanan pendidikan inklusif juga diselenggarakan pada sekolah reguler. Nah, anak tunagrahita ini belajar bersama-sama dengan anak-anak reguler pada kelas dan guru pembimbing yang sama. Nah, pada kelas inklusi siswa dibimbing oleh 2 guru atau 2 orang guru, dalam yang satu adalah guru reguler dan yang satu adalah guru khusus. Nah, guru khusus ini gunanya untuk memberikan bantuan kepada siswa yang memiliki hambatan tunagrahita jika anak tersebut mempunyai kesulitan di dalam kelas. Nah, semua anak ini diberlakukan dan memiliki hak yang sama serta kewajiban yang sama. Tapi pada saat pelayanan inklusif ini masih dalam tahap rintisan. Ciri khusus dan prinsip khusus layanan yang sesuai dengan anak tunagrahita. Nah, terdapat beberapa ciri khusus layanan yang disesuaikan dengan anak tunagrahita. Yang pertama adalah bahasa. Nah, bahasa yang digunakan dengan berbicara dengan anak yang memiliki hambatan tunagrahita yaitu bahasa yang digunakan dalam berinteraksi ini bahasa yang sederhana, tidak berbelit, jelas, dan digunakan dengan kata-kata yang sering didengar oleh anak-anak yang lainnya. Lalu yang kedua yaitu penempatan anak tunagrahita di kelas. Nah, anak tunagrahita yang ditempatkan di bagian depan, di depan kelas dan berdekatan dengan yang kira-kira hampir sama memiliki hambatan tunagrahita juga. Nah, apabila mereka di kelas anak normal, maka mereka ditempatkan dekat dengan anak yang dapat menimbulkan keakraban, didekatkan dengan anak yang gampang beradaptasi gitu. Nah, lalu prinsip khusus layanan yang disesuaikan dengan anak tunagrahita itu meliputi yang pertama yaitu prinsip skala perkembangan mental, yang dimana prinsip ini menekankan pada pemahaman guru mengenai usia kecerdasan anak tunagrahita. Melalui prinsip ini dapat diketahui perbedaan antara antar dan intra individu. Nah, lalu yang kedua yaitu prinsip kecekatan motorik. Melalui prinsip ini anak tunagrahita dapat mempelajari sesuatu dengan melakukannya. Nah, di samping itu juga ada beberapa prinsip. Yang ketiga yaitu prinsip keperagaan. Nah, prinsip ini digunakan dalam mengajar untuk anak tunagrahita, mengingat keterbatasan anak tunagrahita dalam berpikir abstrak itu sangatlah pasif ya. Lalu oleh karena itu sangat penting juga dalam mengajar anak tunagrahita dapat menggunakan alat-alat peraga. Dengan alat peraga, anak tunagrahita itu tidak verbalisme gitu, memiliki kemampuan untuk menanggapi apa yang sedang dipelajari. Nah, lalu yang keempat yaitu prinsip pengulangan berhubung. Nah, anak tunagrahita itu
cepat lupa. Maka dari itu mengenai apa yang dipelajari, maka dalam mengajarkan mereka membutuhkan pengulangan lebih lanjut. Pengulangan ini disertai contoh yang bervariasi. Oleh karena itu dalam mengajar anak tunagrahita, janganlah cepat-cepat maju atau berpindah ke materi selanjutnya. Namun guru tuh harus yakin terlebih dahulu apakah anak ini paham dalam materi yang sedang dipelajari atau tidak. Jika tidak, guru tuh wajib mengulang terlebih dahulu materi yang akan yang sedang dibahas. Lalu yang kelima yaitu prinsip korelasi. Nah, maksud prinsip ini adalah bahan pembelajaran dalam bidang tertentu itu hendaknya berhubungan dengan bidang lainnya atau berkaitan langsung dengan kegiatan kehidupan sehari-hari anak tunagrahita. Yang keenam ini prinsip maju berkelanjutan, atau yang dimaksud prinsip ini adalah pelajaran yang diulangi dahulu dan apabila anak menunjukkan kemajuan lalu diberikanlah bahan untuk melakukan pembelajaran berikutnya atau materi berikutnya. Nah, lalu yang ketujuh adalah prinsip individualisasi. Nah, prinsip ini nih menekankan perhatian pada perbedaan individualisasi anak tunagrahita. Mengapa demikian? Karena anak tunagrahita itu belajar dengan sesuai iramanya sendiri. Namun mereka tuh harus berinteraksi dengan teman-teman atau lingkungannya juga. Jadi mereka tetap belajar bersama dalam satu ruangan dengan kedalaman atau penguasaan materi yang berbeda-beda. Kemudian hambatan-hambatan yang dimiliki oleh anak-anak tunagrahita yakni memiliki IQ yang rendah, ketergantungan penuh kepada orang lain, sulit bekerja sama dengan orang lain, sulit berkomunikasi dengan orang lain, juga memiliki emosi yang tidak stabil. Sekian pembahasan dari kelompok 3 mengenai hambatan anak dengan intelektual. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.